Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Lepas belum sarapan kah? Ya. Belum sarapan. Siapa yang belum sarapan? Saya. Oh, terlalu pagi memang ya. Ya. Siapa kepala kelasnya? Mas Dayat. Oh, Mas Dayat. Silakan Mas Dayat pimpin doa. Baik, terima kasih dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa memuliakan masing-masing bulan. Doa selesai. Ya baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Indra, Bu. Indra. Terus siapa? Dewi, Bu. Dewi. Kemana Dewi? Tinggalnya kemana? Sakit. Indra pesakit. Sebelum mulai pelajaran, hendaknya kita biar refresh dan konsentrasi, kita lakukan cash breaking dulu. Saya ada 3, tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam setengah. Atau nggak cukup ya, karena malam kan semuanya pada tidur. Ya, siap? Ya. Udah siap? Mbaknya udah siap? Siap. Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Ya, lagi sampai konsentrasi. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Oke, konsentrasi ya, kita lihat video dulu. Merupakan apa? Bisa katakan apa enggaknya? Negosiasi. Terus apa lagi? Tawar-tawar. Sama. Oke, sudah paham ya apa itu teks negosiasi sebelumnya? Belum. Belajar lagi. Teks negosiasi dengan kata Mbak. Siapa namanya? Mbak Anggi. Benar. Teks negosiasi sama Mbak ini tawar-menawar. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Bisa terjadi di formal ataupun informal. Apa maksudnya dua belah pihak? Dalam kegiatan jual beli, pedagang ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga yang paling termurah. Agar memperoleh barang tersebut, maka dibutuhkannya adalah kesepakatan bersama. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh saya lanjut? Apa sih tujuan teks negosiasi? Tujuan teks negosiasi adalah digarisbawahi mencapai kesepakatan bersama. Untuk hal apa? Untuk hal kepentingan bersama. Bisa dipahami untuk tujuannya? Ciri-ciri teks negosiasi ada 4. Yang pertama, adanya partisipan. Ketika tidak ada partisipan, apakah bisa negosiasi tersebut dilaksanakan? Tidak. Alasannya kenapa? Iya, kalau sendiri ya. Nah, yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Ketika tidak ada kepentingan untuk menjual atau membeli barang, apakah bisa disebut negosiasi? Tidak. Ketika kita berada di kantor untuk bekerja kelompok atau meeting, mencapai kesepakatan bersama, apakah itu disebut negosiasi? Bisa jadi. Nanti kita bahas bersama. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Ketika kita tidak menawar barang dan langsung beli, apakah itu disebut negosiasi? Tidak. Jadi, yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan dalam negosiasi sebagai hasil bahwa kita telah menawar dan kita telah membeli
membeli barang tersebut. Ketika kita sudah menawar tapi tidak jadi membeli barang tersebut, apakah itu disebut negosiasi? Tidak. Karena apa? Tidak setuju. Tidak sampai beli. Tetapi sudah menjadi titik poin tawar menawar. Jadi ada 4 ya ciri-cirinya. Jenis negosiasi ada 2. Ada negosiasi formal dan negosiasi informal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu formal dan informal? Tidak ada. Baik. Negosiasi formal biasa terjadi di kantor ataupun di kelas. Salah satunya bentuknya contohnya seperti menandatangani dia di Kontrak. iya, kontrak kerja. Terus kalau negosiasi informal itu apa, Bu? Itu bisa terjadi di kegiatan kita sehari-hari. Seperti dia di mana? Di pasar. Di pasar, terus Di toko-toko. di toko-toko, seperti tadi yang di tas. Sudah paham sampai sini? Apa terlalu cepat saya menjelaskan? Tidak. Struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Bagian awal dari teks negosiasi berisi salam atau sapa antara dua belah pihak. Tidak bisa dong kita beli, Pak, mau beli ini berapa? Kan tidak bisa ya. Kita harus bertanya-tanya seperti sopan atau santunnya. Yang kedua, permintaan. Kemudian permintaan itu apa? Bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Seperti yang tas tadi. Adiknya tadi ingin membeli tas, tetapi harganya cukup mahal. Ia berpikir untuk menawar barang tersebut agar ia bisa memilikinya. Paham sampai sini? Paham? Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini apa, Bu? Bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi permintaannya atau tidak. Yang keempat ada penawaran. Penawaran adalah bagian puncak negosiasi. Di sini terjadilah proses tawar menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti yang ada di video tersebut ya. Ya. Lepas ya. Yang kelima ada persetujuan. Persetujuan ini bagian ketika pihak satu dan pihak lain sepakat atau menyetujui apa yang ditawar. Seperti yang kayak tadi 230 Pak, nggak bisa deh terlalu mahal. Itu adalah mencapai persetujuan. Ataupun yang gimana Pak 235 ini sudah cukup murah, gede, adanya kan mau. Itu bagian dari persetujuan. Penutup, dari penutup bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati. Adanya tadi bilang, baik Pak, saya terima harga 235. Berarti itu mencapai di penutup. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya silakan. Sebelumnya persetujuan tadi kan ada pemenuhan sama penawaran. Ya. Nah itu bedanya sama pemenuhan sama penawaran itu gimana? Soalnya kan di pemenuhan itu ada dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Baik, pemenuhan dan penawaran itu apa bedanya? Bukan sama-sama memenuhi dua belah pihak. Nah, kalau pemenuhan bagian di mana satu atau dua belah pihak memenuhi sebuah permintaan. Ketika si penjual tidak memenuhi permintaan, berarti tidak ada pemenuhan. Paham sampai sini? Nah, penjual masih berpikir, gelem nggak ya? Gelem nggak? Itu sebagai pemenuhan. Kalau dia sudah gimana kalau 230D yang artinya masih berpikir itu adalah penawaran. Kalau tambahin lagi dong Pak, kurangin lagi dong, itu masuk di penawaran. Jadi kalau pemenuhan itu si penjualnya menawarkan harga yang sebelumnya diganti sama adiknya, kalau penawaran ini adiknya lagi. Paham sampai sini? Ada yang lagi yang bertanyakan sebelum saya bagi kelompok? Masnya Nah, sudah paham?
Bawa buku semua. Anggi gak bawa, Bu. Lagi nggak malam kita bisa gabung sama temannya. Oh iya. Ya. Bagi dua-dua. Ini Pak ini. Banyak bisa maju ke depan sini Kak. Baik, sudah siap untuk bukunya? Sudah. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf telat. Lalu dari mana? Pas saya bocor. Oh iya, silakan duduk. Kalau sama Mas saya ini. Oh ya, gimana ya? Sudah selesai. Oh, belum sampai. Baik, ini sudah. Siapa yang menjadi sukarelawan maju ke depan? Ini. Baik, ini ayo maju. Gak apa-apa. Dengan teman-teman bolong. Berdua dia. Iya, berdua sama aku satu kelompok. Tadi teman saya. Tidak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya mau memberi contoh tentang teks negosiasi. Di sini ada contoh penjual dua. Yang pertama, penjual. Silakan buat yang maju dan murah pria. Terus pembeli, berapa harganya bang? Terus ada sesi pengajuan. Penjual, murah Bu, 1 kilo cuma 15.000 aja. Pembeli, 2 kilo 25.000 aja boleh. Terus ada penawaran dari penjual, belum dapat Bu. Kalau begitu mah saya belum dapat untuk pembeli. Wah, kalau begitu 15.000 lebih kilo itu kemahalan bang. Penjual, bisa kurang kok Bu, tapi jangan banyak-banyak, nanti saya rugi. Pembeli, gimana kalau 13.000 1 kilo, boleh nggak bang? Penjual, naik lagi Bu, kalau begitu untung saya mepet Bu. Pembeli, tawaran terakhir hingga 14.000 1 kilo bisa. Penjual, boleh Bu, hitung-hitung buat penglaris hari ini. Selanjutnya persetujuan pembeli. Jadi bolehkah 14.000 1 kilo? Penjual, boleh. Buat itu saya kasih murah aja lah. Kemudian penutup pembeli, terima kasih ya Bang, ini uangnya. Penjual, terima kasih juga, besok-besok mampir lagi ya Bu. Tepuk tangan buat silakan dulu. Apakah itu termasuk teks negosiasi? Ya. Kenapa? Mas Edwin, apa yang termasuk teks negosiasi? Sama memenuhi strukturnya. Karena memenuhi struktur. Tidak ada lagi. Ada penjual dan pembeli, termasuk ciri-ciri ya. Itu termasuk teks negosiasi apa? Informal. Jadi sudah bisa ya membedakan bagaimana negosiasi atau bukan negosiasi. Bisa. Oke, cukup sekian hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Mas Indra ada yang ditanyakan? Lihat apa? Lihat materi. Ya, tidak. Jadi itu ya, negosiasi adalah
tulisan atau sesuatu yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.